sama-sama menasihati diri saya sendiri paling tidak, dan mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini akan menjadi motivasi bagi kita semua, bahwasanya musibah ini, kejadian ini sesungguhnya kejadian yang akan datang kepada kita semua, dan kita galau-galau lagi nunggu giliran. Ibu bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 dan 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة, sama-sama kita baca ibu bapak, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak sekalian, para jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 156, wa lanabluwannakum. Lamun bahasa dusun merinim lebih kurang terjemahannya niscaya, atau bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, cete. Apa Pak? Apa artinya cete itu Pak? Jelas. Pasti yang namanya manusia selagi dia masih hidup, walana berluannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', pasti akan diuji kata Allah. Diuji dengan rangkaian-rangkaian ujian. Ada namanya ujian rasa takut, ada ujian namanya ujian rasa lapar, ada ujian namanya ditinggal wafat, ada ujian namanya gagal panen, kurang buah-buahan dan lain sebagainya. Ibu bapak, betapa sesungguhnya rangkaian ujian-ujian ini adalah dalam rangka mengembalikan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, perhatikan. Di suatu kampung yang masyarakatnya jarang pergi ke masjid, dipanggil berkali-kali setiap 5 waktu, sedikit pun hatinya tidak tergerak untuk pergi ke masjid. Maka datanglah musibah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi digoncang segoncang-goncangnya. Kebetulan kampung tersebut bersebelahan dengan bukit. Bukit tersebut roboh, kemudian menimpa hampir separuh masyarakat kampung tersebut, terkubur hidup-hidup. Itu kejadian yang nyata beberapa tahun yang lalu, tepatnya di Padang, Provinsi Padang. Pada waktu itu saya pergi ke sana, satu pesawat dengan kawan-kawan dari Kuala Lumpur. Ibu bapak, apa yang terjadi? Yang masih hidup, yang tidak melok terkubur, apa yang mereka lakukan? Yang tadinya mereka tidak pernah dengar azan, lantas mereka meneriakkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil tertitik banyu matanya, nangis, ketakutan. Masjid-masjid penuh dengan masyarakat yang tidak pernah pergi ke masjid, lantas ringan kakinya nak masuk ke masjid. Alhamdulillah. Oh, ternyata dengan musibah tersebut membuat masyarakat yang tadinya hatinya jauh, pikirannya jauh nak pergi ke masjid, jadi dekat, kepengen pergi ke masjid. Kebakaran, perhatikanlah, dimanapun ada ujian yang namanya kebakaran, maka kita akan mendengarkan orang yang meneriakkan istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, segala zikir keluarga. Betul Pak? Betul apa betul? Betul. Ternyata ujian kebakaran tersebut membuat kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, na'udzubillah min zalik, misalnya hanyut di Sungai Lematang. Mak bapaknya tidak pernah sembahyang tahajud. Jangankan sembahyang tahajud, 5 waktu pun subuh gelak ketinggalan, zuhur jarang sembahyang, asar ujinya penat, isya lah tertidur, dan seterusnya. Begitu anaknya hanyut terdengar di Sungai Lematang, lantas apa yang dilakukan? 7 malam berturut-turut selama anaknya belum bertemu, tak pernah ketinggalan yang namanya sembahyang tahajud. Subhanallah, Maha Suci Allah.
Ternyata musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah dalam rangka mengingatkan kita kembali bahwasanya kita harus bersabar, dan di balik itu semua tanamkan dalam pikiran kita, masukkan dalam ruang bawah sadar kita, sesungguhnya kita ini lillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni gegala milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ustaz, rumah besar ini ndekku. Apa buktinya ni? Ada surat sertifikat, surat tanah, surat rumah. Oh, wajib kita, itu bukan ndekmu. Ini rumah adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Lamun kita mati, rumah ni dek kita bawa. Rumah ini akan menjadi warisan buat anak-anak. Anak kita mati, diwariskannya lagi kepada anaknya dan seterusnya. Mobil bagus yang kita bangga-banggakan, yang kita kosoi tiap kali menjelang azan maghrib, sampai dia teringat lagi kita tak terdengar azan maghrib. Ternyata mobil tersebut akan tinggal. Yang mengantarkan kita ke kuburan adalah mobil dari kayu, alias keran namanya. Baju yang kita bangga-banggakan, kita beli baju bagus, baju belagak, jas yang konon harganya puluhan juta rupiah. Ternyata begitu kita wafat, jas ini tak pacak kita bawa ke kuburan. Yang kita bawa ke kuburan itu hanyalah kain kafan yang harganya dek seberapa. Lantas apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Tidak ada yang berhak yang kita banggakan, melainkan sesungguhnya semua yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-temanlah ngulangi kalimat ini, ibu bapak. Jangan takut kalau disebutkan kalimat ini. Bahkan Rasulullah saat selopnya putus, Rasul mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kalimat yang mengingatkan kita gala-gala bahwasanya kita gala-gala ini nak balik. Ibu bapak, tradisi bulan puasa biasanya menjelang lebaran kita mudik balik kampung. Ustaz Suryadi, istri Ustaz Suryadi dari Malang, Jawa Timur, tiap kali nak lebaran sibuk nyiapkan bekal untuk balik kampung. Alhamdulillahnya berlipat lagi. Ini kita nak balik bakal dek berlipat lagi, alias balik selama-lamanya. Maka tanamkan betul kalimat ini, tidak peduli jema kaya mah, jema miskin mah, jema gerot, mati juga. Jema susah, mati. Pejabat, mati. Bupati, mati galau. Tukang beca, mati. Kiai, ustaz, mati juga. Kaget baik pak ya. Lamun kiai ustaz mati juga susah, yang ngajari budak-budak ini siapa? Mati galau. Apakah kiai, apakah ustaz, apakah ulama? Ini baru-baru ada seorang ulama yang wafat di Mekah, Kiai Haji Maimun Zubair, Masya Allah, ahli fikih. Ibu bapak sekalian, artinya tidak peduli siapapun kita gala-gala ini bakal mati. Maka ingat betul, jangan sampai kita tak terkenang. Hidup kita yang sekarang ini adalah hidup kita yang numpang mampir. Rumah kita yang sebenarnya adalah rumah ukuran 1 kali 1,5, bukan rumah yang kita bangga-banggakan ini. Mudah-mudahan datang kita malam hari ini mengingatkan kita gala-gala ini bakal balik yang dek berlipat lagi. Kemudian berikutnya apa yang kita persiapkan karena kita lah tahu kita bakal balik dek berlipat lagi. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Idza mata ibnu Adam in kuntu amaluhu illa min thalas, sadaqah jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Jika mati anak cucu Adam maka terputuslah segala perkara kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Ibu bapak, kalau ada lebih rezeki, misalnya masjid kita ni lagi membutuhkan tempat wuduk, sumbangkan ke masjid. Selagi masjid itu digunakan oleh jamaah berwuduk salat, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun bapak ibu sudah wafat. Kemudian apa lagi? Jika ada di antara kita ini mungkin yang di kampung ini kekurangan air, lantas kita pupuan sumbangan buatkan sumur bor. Selagi air itu digunakan oleh masyarakat di kampung tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir. Ibu bapak, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Di Mekah itu ada yang namanya rekening Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sahabat Rasulullah, lah meninggal ratusan tahun, bahkan sudah 1000 tahun lebih. Akan tetapi pahalanya tetap mengalir.
masyarakat miskin di sana mendapatkan manfaat dari rekening Utsman bin Affan ini, dari hasil kebun-kebun dan lain sebagainya yang dibuatkan rekening atas nama Utsman bin Affan. Maka ibu bapak, sedekah jariyah ini harapannya jadi mimpi dan cita-cita kita gala-gala. Kalau ada harta, jangan gegala simpan di bank. Simpan sebagian di langit. Bahkan bila perlu lebih banyak lagi yang kita simpan di langit. Caranya kita berikan untuk sedekah jariyah. Ada pesantren-pesantren yang membutuhkan pembangunan, kita sumbang. Masjid-masjid kita sumbang dan lain sebagainya. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Jika ada di antara ibu bapak sekalian yang memiliki kemampuan berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat, maka ajarkanlah kepada orang lain. Selagi ilmu ini diajarkan dan terus diamalkan kepada orang yang belajar, maka pahalanya akan terus mengalir, tidak berhenti-henti hinggalah kita wafat. Kemudian yang terakhir adalah awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita semua walaupun kita sudah wafat. Ibu bapak, anak-anak soleh ini menjadi penting. Mungkin kita mengeluarkan banyu mata, tertitik banyu mata nak jadikan anak kita anak-anak yang soleh. Kita antar dia sekolah agama, pesantren dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, anak-anak soleh inilah yang tahan angkat tangan 5 waktu sehari mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Tetangga kita dek tahan nak mendoakan kita berhari-hari sampai berpuluh tahun, tapi anak-anak kita ni tahan. Anak-anak kita ni sabar. Sabar, dia teringat dengan jasa kita, dia akan doakan ampunan dosa-dosa kita. Maka bersabarlah mendidik anak-anak kita ini jadi anak-anak yang soleh. Ibu bapak sekalian, yang terakhir, amal perbuatan seperti apa yang kita lakukan adalah amal yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwasanya Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji di antara kita gegala ini siapa yang paling berkualitas amal perbuatannya. Maka ibu bapak, usahakan ibadah kita ini jangan ibadah yang sekedar saja. Kalau kita diperintahkan sholat duha, tubuh badan kita ini lah kita pakai, ada keteng yang lah kita pakai 30 tahun. Jarang kita terima kasih dengan keteng ini. Maka caranya kita sembahyang duha. 2 rakaat sembahyang duha itu baru menyedekahkan ruas-ruas tulang kita ini. Mana caranya agar kita menjadi kaya raya dunia akhirat? Rasul mengajarkan kalau pacak jangan kurang dari 12 rakaat. Itulah yang disebut dengan amal terbaik. Ngaji, kalau pacak sabar kita. Nonton TV kita sabar ibu ya. Nonton telenovela kita sabar, tapi ngaji kita tak sabar setengah jam, bokong kita gatal. Sedekah, sabarkan sedekah yang terbaik. Jangan sedekah pakai duit 1.000 terus. Sesekali sedekah pakai duit 10.000, 50.000 dan seterusnya. Ibu bapak, tidak peduli kita nak wafat di mana, di dusun ini, di Mekah dan lain sebagainya, tapi paling penting bagaimana cara kita wafat. Dan sesungguhnya kita berharap kita wafat saat kita tengah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap saat kita wafat kita tengah baca Al-Quran. Saat kita wafat kita baru balik dari sembahyang 5 waktu di masjid. Saat kita wafat kita baru saja infak sedekah. Saat kita wafat kita baru saja melakukan amal-amal perbuatan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah tidak ada lain melainkan ganjarannya adalah surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, di akhir tausiah singkat malam hari ini, saya ingin memohon doa ibu bapak sekalian, para jamaah keluarga besar dari Nenenda Saudah binti Haji Muhammad Dani, bahwasanya salah satu cucu beliau yang di dusun ini sering dipanggil Etok. Ada nian Pak? Cucu nenek Saudah itu ya. Namanya, nama kerennya Etok, namanya nian Ahmad Kosasi. Beliau saat ini tengah menghafal Quran. Yang ada di hadapan ibu bapak sekalian, ini sebelah kanan saya ini adalah anak-anak didik saya. 15 orang ini tengah menghafal Al-Quran. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, ada yang dari Riau, ada yang dari Banyuasin, ada yang dari Palembang. Ada si kok jema dusun merinim namanya Etok. Cucung Nineng Saudah. Alhamdulillah lah hampir 2 juz. Ada yang lah 9 juz, ada yang macam-macam ini. Ya, tapi bukan juz pokat, ini juz Al-Quran ya. Alhamdulillah juga mereka ini bukan cuma sekedar hafal Quran, tahu nomor ayat,
tahu di halaman berapa, tahu posisinya kanan atau kiri. Lama nak dites, sudah dites lah itu etok lagi ngerekam itu ya. Tanya toh Al-Baqarah ayat 196, kalau dia jawab. Ibu bapak, apa yang ingin saya katakan, anak-anak ini adalah anak-anak yang insya Allah akan menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Etok ini insya Allah akan menjadi keturunan keluarga besar ini yang kelak akan mengangkat derajatnya dan mampu memberikan syafaat. Syafaat itu artinya penolong pada keluarga besar ini. Maka sokong etok, dukung etok, dukung secara doa. Kalau ada rezeki lebih, dukung juga beliau. Anak-anak ini ibu bapak, mereka menghafal Al-Quran digratiskan 1 tahun. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara kita yang punya kelebihan rezeki, jangan sungkan-sungkan. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai keluarga Allah. Kita lah merasa kita ni keluarga bupati, kita rasa bangga. Ngapa bangga? Kita pacak bebas keluar masuk ke rumah bupati. Tapi kita galak tak terkenang. Ini keluarga Allah. Lamalah kita berurusan dengan keluarga Allah ini, mudah-mudahan berpinta apapun kita dengan Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara mereka, anak kami ini, Ananda Kasri dari Semenduk, akan berangkat ke Arab, ke Sudan, ujung bulan ini. Alhamdulillahnya lagi belum ada duit sesen pun. Nah, kalau memang kita rasa kita ingin menjadi keluarga Allah, silahkan saya mengajak ibu bapak, saya pun sama, mengeluarkan dari harta kita, pikiran kita, paling tidak doa-doa terbaik kita, agar anak-anak ini dimudahkan, dilapangkan hatinya, dilapangkan pikirnya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan saya juga berdoa semoga etok ini kelak menjadi seorang ulama. Kalau memang etok ini sabar, mudah-mudahan sudah dia ngapal Quran ini, nak kita antarkan ke Arab. Bila perlu dapat bini jemaah Arab. Galak toh? Galak. Bawa ke dusun merinding ini ya. Tapi paling penting adalah semoga beliau bisa menyelesaikan hafalan Quran 30 juz dan menjadi contoh, menjadi tauladan di kampung kita ini. Dan insya Allah nanti pada periode berikutnya, kalau memang ada di antara anak-anak cucu kita yang kepengen ngapal Quran, hantarkan ke pesantren Ustaz Suryadi. Ini sebenarnya memenuhi janji di Pilkada 2018 lalu. Janjinya kalau Sinta Suryadi menang, 1 desa, 1 hafiz Quran. Alhamdulillah kalah kemarin. Alhamdulillah. Walaupun kalah, aku ini bukan jemaah yang mudah merajuk. Walaupun kalah, tetap kami teruskan program ini, yaitu mencari 1 desa 1 hafiz Quran. Ternyata lah berkeliling Semering Mangat ini, jarang yang bertemu. Akhirnya datanglah dari Riau, datanglah dari Aceh, datanglah dari Palembang. Mudah-mudahan setelah mereka ini, jemaah Merinim ini menjadi lebih semangat untuk menghafal Quran. Mudah-mudahan Quran ini akan menjadi obat, akan menjadi cahaya, akan bisa memberikan syafaat kepada keluarga besar, baik yang sudah wafat maupun yang sudah lama mendahului kita. Ibu bapak sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan singkat malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf para santri tidak bisa membersamai tadi dalam prosesi acara penguburan karena anak-anak juga tengah menghafal Quran. Kami pun sekali lagi datang serombongan ini ingin menunjukkan bela sungkawa, rasa kekerabatan, rasa persaudaraan karena mereka ini makan sehari semalam 24 jam tidur bareng dengan etok inilah pecah berdulur. Enaknya etok ini lemaknya dapat dulur dari Aceh, dari Medan, dari Palembang. Kalau dia nak berjalan kemana-mana kawannya banyak ya. Jadi mudah-mudahan ini semua membawa berkah. Sekaligus saya mohon maaf mungkin untuk doa ini akan saya serahkan kepada Ananda Kasri. Beliau akan berangkat ke Sudan karena beliau tengah menghafal Al-Quran. Saya berharap dan kita semua berharap doa beliau ini adalah doa yang distajabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa seorang hamba yang penuh harap, hamba yang insyaAllah nanti beberapa tahun akan datang akan menjadi ulama di Kabupaten Muara ini. Jika ada tutur kata saya khilaf, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.